Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang udah stay kesana channelnya Tisam Official lagi. Semoga kalian selalu sehat, berkabar kalau untuk kita semuanya. Gimana kabar kalian, sehat? Alhamdulillah sama waras. Masya Allah, semangat puasa. Sahur apa kalian? Kaisam tuh kalau sahur jam 4 tuh ya nggak bangun. Karena alarm Kaisam tuh subuh. Terus sahur ya seadanya aja ya, pas nerima telepon kalian jam 9 sampai jam 11 Kaisam sambil ngutuk aja. Tapi alhamdulillah semangat. Gimana? Lancar puasa kalian? Wes, Masya Allah, Kaisam doakan semoga sampai lebaran. Sampai lebaran. Sehat-sehat ya buat kita semuanya. Yang lagi sakit juga tentunya semoga Allah angkat sakitnya. Teman Kaisam yang bahagia juga tentunya jangan lupa bersyukur. Teman Kaisam yang berjuang di rumah majikan, kayau. Teman Kaisam yang sedih jangan sedih aja. Yang masih punya hutang banyak, semoga Allah mudahkan dalam membayar. Oke. Wes, kalian pasti tahu Kaisam mau bahas apa. Karena beritanya dari semalam coy, ya kan. Wis, kalau lopan-lopan kalau ada sebut ya naik caca ini pasti kita ditarik. Sini itu ada berita itu temen kamu bukan? Kayak majikannya siapa coy? Majikan saya Kaisam, saya lagi cuci piring ya, ada yang naik caca, ada yang naik caca itu Kaisam di TV, saya dipanggil suruh nonton. Maksud dan tujuannya apa majikan kayak gitu ya? Oke coy, nama Indonesia sekarang lagi benar-benar good ya, sindikat-sindikat udah pada ketangkep. Kaisam sih bersyukur coy, walaupun malu ya, tapi Kaisam bersyukur good. Kerja polisi Hong Kong ini benar-benar memberantas, karena Kaisam itu adalah salah satu yang tidak setuju dengan overstay dan paperan ya. Karena mereka ini rawan-rawan penjahat ya, ini adalah oknum ya, oknum paperan dan overstay, mau nggak mau ya kalian harus terima. Karena kalau misalkan kalian menjadi overstay dan paperan di luar sana, menurut Kaisam sangat tidak adil saat kalian sudah tidak mau mengakui warga Indonesia. Kenapa kalian masih menggunakan bahasa Indonesia? Itu aja ya, koreksi diri tuh. Kalau kalian dengan sadar tidak ingin menjadi warga Indonesia, ya tolong lepaskan bahasa kalian, coba punya bahasa sendiri. Kira-kira bahasa apa? Bahasa Pilipala. Tersinggung, sakit hati, silakan. Karena ini adalah nyerempet-nyerempet ke kejahatan itu banyak banget ya yang dilakukan sama oknum-oknum seperti ini. Buat kalian yang benar-benar kerja ya, silakan, itu adalah pilihan hidup kalian ya. Sebagaimana anak overstay dan paperan itu nggak segampang itu untuk out dari Hong Kong. Dia harus cancel papernya dulu, dia harus mengajukan apply untuk pulang ke Indonesia. Itu akan prosesnya memakan waktu, apalagi kalian tidak punya paspor, maka harus ada koordinasi imigrasi dan KJRI untuk penerbitan SPLP. Maka dari itu kenapa perampok itu bisa ketangkap. Karena apa? Karena dia adalah anak overstay dan paperan cuy. Jadi kemarin ya, ini kan udah kebongkar nih cuy. Yang kayak Tisam waktu bahas konten ini, ada saksi mata pekerja migran Hong Kong yang menyaksikan perampokan jam tangan mewah di Causeway Bay, yang depannya Times Square itu, ya kan? Nah itu kan pelakunya ada 7 orang. Nah yang 6 orang itu ketangkap, yang satunya sudah pulang ke negaranya. Otomatis, berarti yang pulang ke negaranya, berarti dia itu statusnya masih punya visa, ya kan? Sayangnya, yang pulang ke negaranya itu adalah Bang Paki. Dia udah selamat tuh pulang, habis ngerampok punya duit pulang. Nah, yang bodoh siapa? Orang Indonesia cuy. 3 perempuan, 3 laki-laki ketangkap cuy. Semuanya warga Indonesia. Bapak Konjen, bagaimana ini yang kita gembar-gemborkan tentang anak overstay dan paperan ya ini. Ketakutan kita mengepus KJRI untuk berdialog dengan imigrasi untuk mempersempit nih tentang anak overstay dan paperan, karena banyak banget. Aduh, ini biarkan jadi PR KJRI, mumet pak. Kaisam cuma bahas aja nih, ya kan, kasih tahu aja kalau ketangkap cuy. Nah, yang terjadi tanggal 28 Februari di Causeway Bay ya, di depannya Times Square itu ada toko jam tangan mewah. Nah itu perampokan yang pakai mobil Alphard itu. Nah kalian kalau misalkan nggak tahu kontennya, silahkan nonton yang ini. Kaisam ceritakan kronologinya gimana. Oke, sekarang Kaisam ceritakan kronologi singkat aja. Jadi menurut saksi mata ya, pekerja migran yang di situ, mereka ini seperti gangster cuy. Semuanya orang Indonesia ya. Jadi nggak mirip-mirip orang Indonesia banget gitu kan. Kalau misalkan kita pakai masker ya, atau pakai topeng aja, kita udah tahu gerak-geriknya Indonesia. Enggak, mereka ini komplotan, di mana mereka ini udah bener-bener kayak gangster cuy. Ya kan, saat si mobil ini gitu parkir ya, mereka ini langsung narik cewek yang bener-bener ada perempuan yang mau beli tuh jam tangan cuy. Ternyata dia juga adalah sindikatnya cuy.
Jadi mereka ini memasang satu jebakan di mana ada seorang wanita yang pura-pura mau beli. Jadi saat dia buka pintu, otomatis dia kan dibukakan pintu ya cuy ya, masuk. Nah, ini yang menjadikan mereka ini gampang untuk memasuki toko jam tangan itu. Jadi ada cewek yang masuk ke toko jam tangan, tiba-tiba ada mobil, set. Ini adalah bagian skenario mereka. Terus dicengkeweng itu, dicengkeweng. Maksudnya perempuan itu ditarik seolah-olah dibanting ke belakang. Itu padahal mah temennya. Ih, kalian itu kayak melebihi sinetron Indosiar, ya kan? Nah, setelah itu ada 3 orang yang masuk ke dalam toko jam tangan. Itu ternyata perempuan. Ini Mbak siapa sih? Mbak Darmi apa? Mbak Sri apa ini? Maaf, guyon. Ya kan? Jadi si perempuan itu masuk ya, yang bawa palu ya, yang mecahin kaca. Itu adalah Bang Paki yang sekarang udah pulang. Yang duanya yang ngambil jam tangan, ini ada 25 jam tangan ya cuy ya yang diambil. Itu orang Indonesia perempuan. Yang nyetir mobil laki-laki Indonesia, yang jaga di depan itu pun laki-laki Indonesia. Jadi 3 perempuan itu yang ngambil jam tangan sama yang pura-pura jadi pembeli. Itu keren. Umurnya 27 tahun sampai 35. Nah, status mereka ini adalah 4 orang overstay dan 2 orang pemegang paper. Pusing. Nah, kenapa sih bisanya mereka ini ketangkap cuy? Oke, begini kronologinya. Kenapa mereka ini bisa ketangkap ya cuy ya? Mereka ini ditangkap di 3 lokasi. Sanpokong, Yunlong, Tunmun, dan Yaumate. Nah, kenapa polisi ini bisa mengidentifikasi mereka? Si polisi ini menemukan mobil yang tadi tuh disebutnya Alphard tuh sama pekerja migran yang jadi saksi. Itu menemukan mobil di daerah Causeway Bay. Taiwai situ cuy, Causeway Bay Hills apa ya, di situ Taiwai. Nah, dia ini mobil polisi ini atas penyelusuran detektif Hong Kong. Gila cuy, orang 12 miliar ya pastinya ini akan diselusuri. Siapa sih, ya kan? Dari semua penjuru CCTV, ya kan? Mengantarkan si detektif ini menemukan mobil curiannya itu. Nah, saat ketahuan itu mobilnya, di dalamnya ternyata ada bogeman itu palu, ada kotak jam tangan, ada sarung tangan, ya kan? Terus ada pisau, pokoknya alat-alat yang dilakukan oleh kejahatan mereka gitu. Mereka lupa kalau di sarung tangan, di bogeman itu ada sidik jari. Semua upaya detektif ini lakukan untuk menemukan si pelaku. Diselusuri dari 2, kan kejadiannya tanggal 28 Februari ya. Diselusuri dari tanggal 2 Maret sampai 14 Maret, polisi dalam waktu 2 minggu aja menangkap 7 pelaku perampokan jam tangan mewah yang mengambil 25 arloji mewah senilai 12 miliar 6,12 juta Hong Kong dolar. Itu terlalu banyak, jadi Kak Isam pusing mikirnya. Silakan kalkulator sendiri. Kayak Isam mengkalkulator juga gitu, saking banyaknya duit ya kan. Sayangnya mereka ini tidak beruntung karena mereka adalah anak overstay dan anak paperan yang harus apply pulang dulu pengenselan dan butuh waktu ya kan. Atau mungkin habis ngerampok dia apply untuk cancel pulang ya. Kira-kira duitnya dikemanakan ya? Kira-kira ada nggak penadah untuk jam tangan mewah? Kayaknya ada ya. Benar-benar mereka sindikat. Kak Isam itu menduga mereka adalah gerombolan ya, pengedar narkoboy ya, atau pemakai narkoboy, karena nggak mungkin banget cuy kalau dia itu tidak dalam kondisi ngeplay ya, nggak mungkin dalam kondisi yang sakau. Mereka itu nggak akan mungkin seberani itu nekat untuk merampok di Hong Kong yang kecil gitu notabene. Ini otak-otak orang Indonesia kok nggak pinter-pinter, yo. Ya, pusing Kak Isam ini ngeladenin orang-orang kayak gini nih. Ini sindikat lagi banyak ya. Kak Isam hati-hati loh, Kak Isam tuh jadi incaran sindikat. Nggak apa-apa. Kak Isam hanya mengedukasi teman-teman Kak Isam yang mau kabur nih, jangan kabur kalian ya. Karena di luar itu rawan kejahatan. Kalian bisa aja masuk dalam lingkaran sindikat di mana kalian diberikan pekerjaan ilegal. Setelah kalian tidak nurut dengan mereka, kalian akan dipoking, akan dipulangkan oleh imigrasi, dan kalian akan di sel prodeo. Kak Isam yakin di sel-sel prodeo Hong Kong ini banyak orang-orang korban dari sindikat ini. Entah itu sindikat jual job, entah itu Saiwun dan lain-lainnya. Mereka ini kan adalah orang-orang yang memilih jalan untuk keluar, yang beranggapan di keluar ada pekerjaan enak, gaji gede. Saat kalian tidak nurut dengan sindikat ini, siap-siap kalian akan
terjebak untuk dipolisikan. Ini permainan sindikat ini banyak seperti ini. Apa kalian mau terjun di sana? Silakan. Kaisam nggak ngelarang. Tapi buat teman-teman Kaisam yang mungkin otaknya terbuka, ya, yang bersyukur dengan apa adanya aja, yang mengerti bahwa hidup ini adalah ujian dari Allah. Sesakit apapun kita bekerja di sini, gimana pun kita dicaci maki sama majikan, nawa itu kita mencari rezeki berkah. Ya memang harus ada air mata, memang harus ada keringat yang kita keluarkan. Tapi berkahnya uang kita yang diterima, adem cuy hidup, nggak banyak tingkah gitu. Ya, aduh. Jadi begitu ya cuy ya, udah ketangkep. Kaisam tuh seneng banget mereka ketangkep tuh. Memang dia kira ini negara nenek moyangnya, udah malu-maluin lagi. Ternyata dia itu bukan orang Indonesia cuy, dia itu udah nggak mau mengakui orang Indonesia. Jadi kitanya nggak usah itu ya, nggak usah sakit hati ya dengan berita ini, walaupun ya naik Cece gitu ya. Tinggal ngomong aja sama majikan, Cece itu teman kamu kok jahat. Ih, dia bukan orang Indonesia. Majikan, gue mayan naik Cece ga lopan tim kayak litole saman kongle yang naik Cece ge. Kalau misalkan ngomong itu saman ngomong kalau orang Indonesia, dia sudah tidak mau menjadi orang Indonesia lopan. Itu adalah Hong Kong yang memberikan jatah makan ke dia, bukan presiden Indonesia. Iya kan, Hong Kong sendiri kan yang memberikan bantuan, ya kan. Jadi kalau misalkan ada kejahatan di luar sana, itu karena disupport oleh apa namanya bantuan sini, ya kan. Semoga aja nih dari kejadian-kejadian ini pemerintah Hong Kong akan mempersempit anak yang akan mengajukan suaka. Indonesia itu bukan negara perang. Jadi saat ada orang yang mau apply paper, Kaisam harap cepat ditolak. Wis, pulang aja kamu, pulang aja ke Indonesia. Aduh, gemes ya gimana gitu. Kok bisa kalian itu bawa bogem itu, udah dikeranjangin mukanya gitu. Kira-kira kalian punya nyali nggak sih buat ngerampok kayak gini? Boro-boro Kaisam, saya aja ngambil pisangnya majikan satu aja takut. Alhamdulillah. Kalau misalkan di hati kita masih punya takut, ya berarti kita masih punya iman. Semoga kita tidak kehilangan iman kita ya cuy ya. Apapun kesulitan kita, semoga Allah mudahkan. Apapun hajat kita, semoga Allah ijabah dengan rahmatnya. Jadi cepat. Oh ini nih sabar nih. 10 tahun kerja di Hong Kong, hilang terus duitnya karena ditipu, ya kan? Kita nggak pernah tahu, mungkin tahun berikutnya Allah kasih push, ya kan, nggak ada yang tahu cuy. Makanya kita harus tetap lega sama Allah, minta sama Allah, ya Allah berikan rezeki yang halal, mudahkan jalan saya kerja di Hong Kong, ya. Apapun kesulitan, walaupun kita hancur, walaupun kita habis-habisan di sini, terus aja try again, coba lagi, iya kan. Orang kita masih punya nafas kok. Allah masih mempercayakan kita umur panjang kok. Berarti ada maksud tujuan Allah yang baik nih untuk kalian. Ya, jadi maka dari itu tetap menjadi orang yang baik. Oke? Tapi bukan berarti kita bodoh. Mungkin itu aja sharing Kaisam hari ini. Semoga kita terjauh dari orang-orang yang seperti ini ya cuy ya. Semoga kita selalu dalam lindungan dan lingkungan orang-orang yang baik. Amin. See you next video. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.